Salam damai, Shalom. Sebelum saya beri komentar, mari kita baca bersama isinya dari 1 Korintus bab 14 dengan judul perikop sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling, dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Mohon maaf ada gangguan suara ayam dari luar rumah saya. Jadi ya inilah kondisinya. Suara ayam pun ikut masuk. Mungkin ayamnya ikut gembira dengan roh, sehingga menyanyikan ya suara alam. Di sini Paulus mengajarkan tentang dua anugerah ya. Anugerah banyak macam-macam. Tapi di sini tentang karunia khusus, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh, dan ada juga yang karunia untuk bernubuat. Berkata-kata dalam bahasa roh itu kan hanya bisa dimengerti oleh orang itu dan Tuhan. Sementara karunia bernubuat adalah untuk memberitakan ya, apa sesuatu, pengetahuan ya, kejadian dan seterusnya. Itu lebih bisa dipahami oleh orang awam. Kalau kata-kata roh, ya saya sendiri nggak bisa bahasa roh ya. Kalau Anda bisa berbahasa roh ya, berarti Anda punya anugerah bahasa roh. Tetapi apa gunanya bagi saya? Apa gunanya bagi orang awam yang tidak tahu bahasa roh? Makanya Paulus mengatakan, ya bahasa roh memang bagus, tetapi kamu juga harus tahu bagaimana menafsirkannya ya, lalu mengajarkannya kepada orang lain supaya orang lain juga mendapatkan kebaikan. Sementara nubuat ya, anugerah untuk bernubuat itu anugerah untuk memberitahu ya, memberitahu sesuatu kebaikan ya, supaya orang mendapatkan pencerahan. Di sini cukup panjang. Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Apa maksudnya? Maksudnya bukan supaya kita menjadi jahat ya, tapi jangan kita lalu menjadi ahli dalam kejahatan ya. Karena kejahatan itu secara natural akan mendatangi tiap-tiap orang ya. Karena kita terikat oleh dosa ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, kita semua terikat jatuh dalam dosa. Jadi tanpa harus belajar kejahatan pun kita akan tahu apa itu kejahatan ya. Anak-anak aja makanya dikatakan jadilah anak-anak dalam kejahatan ya. Jangan sampai menjadi dewasa dalam kejahatan ya. Bahaya. Tapi jadilah dewasa dalam pemikiranmu. Jadi bijaksana, enggak jadi dangkal ya. Picik. Tapi piciklah dalam hal kejahatan ya. Artinya saya nggak tahu cara melakukan kejahatan, itu maksudnya ya. Saya nggak pintar dalam hal kejahatan, tapi saya pintar dalam hal kebijakan, dalam hal pemikiran yang baik ya. Jadilah dewasa dalam pemikiranmu. Jadi dewasa, jangan picik, jangan dangkal, jangan seperti robot menafsirkan suatu ajaran agama secara dangkal. Itu jadi namanya dangkal, seperti anak-anak ya. Dewasa tetapi seperti anak-anak dalam pemikirannya ya. Kita harus dari dewasa dalam pemikiran kita ya, harus tahu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari dunia ini, dan mana yang dari setan ya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.